Alhamdulillah rezeki nomplok nyangkut lagi cuy di dompet, dan pastinya untuk aplikasinya lagi masih baru banget dan belum banyak yang mengetahui. Buruan kalian gaskan mumpung aplikasi ini baru rilis dan juga belum banyak orang yang ngajukan. Untuk kuotanya masih terbilang sangat dikit banget, namun jikalau kalian udah berhasil ngajuin di aplikasi ini 90% bisa di ACC, dan pastinya nggak perlu pakai jasa joki dan nggak perlu pakai data busuk. Siapa saja bisa dicairkan di aplikasi ini. Oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Omir Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap kuat, dan senantiasa terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir ya. Jadi jika kalian beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan selalu, serta patuhi protokol kesehatan ya. Dan tidak lupa untuk sering berolahraga dan juga konsumsi makan makanan yang bergizi agar imun tubuh kalian tidak turun dan gak gampang terserang penyakit ya teman-teman. Nah, gimana nih kabar pengajuan kalian hari ini? Apakah udah pada lumer semuanya? Udah pada jebol ataupun mungkin udah pada nyantol di dompet kalian untuk rezeki nomplok dari aplikasi pinjol legal, ataupun mungkin yang kalian galbay di pinjol ilegal? Namun saran gua, sebelum kalian mengajukan di pinjol ilegal, pastinya kalian harus cari tahu dulu untuk pinjol ilegal ya cuy. Karena seperti biasa untuk di pinjol ilegal itu pastinya dia sebar data ya, dan nggak sama dengan di pinjol legal OJK ya. Nah oke, sesuai dengan di video awal saya, kali ini gua akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi peminjaman online, yang dimana untuk aplikasi ini lagi gacor banget ya, dan pastinya kalian mungkin sudah dan pastinya kalian masih pada belum tahu karena memang aplikasi ini baru rilis dan juga baru ramai pencairannya saat ini ya. Kemarin sih untuk aplikasi ini belum banyak yang mengetahui ya, karena juga kemarin itu pada saat awal dia rilis dia nggak langsung ramai seperti ini, dan ya nanti saat ini dia baru ramai kembali ya cuy. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak saja dulu videonya ya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini teman-teman kalian bisa lihat di sini gue telah dicairkan dengan peminjaman 968.000 dari yang gue peminjaman utama ataupun pokok pinjaman itu 1.100.000, karena limit yang gue dapetin di sini 1.100.000. Jadi gue langsung ajukan aja ya cuy. Dan alhasil di ACC dengan dana yang dicairkan yaitu 968.000, jadi ada sekitaran 140-an ya cuy kalau gua nggak salah yang dipotong. Dan di sini untuk biaya bunganya itu 264.000, biaya layanan 132.000. Nah di sini untuk total pengembaliannya 1.364.000 ya. Nah kalau menurut gua sih, kalau dibandingkan dengan beberapa aplikasi pinjol lainnya masih agak mahal sih ya cuy kalau untuk aplikasi ini. Namun kalau kita berpatokan dengan standar yang wajar ya, masih dalam batas wajar ya cuy, karena dia ini juga aplikasinya legal OJK ya. Beda halnya dengan di aplikasi pinjol yang lainnya ya cuy, ataupun aplikasi yang ilegal ya. Walaupun memang di sini terkesan masih agak sedikit mahal ya, namun saran gua ya jangan asal langsung mengajukan, sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Dan pastinya kalau mungkin kalian ingin mencoba di aplikasi yang baru ataupun aplikasi pinjol lainnya ya, saran gue bisa coba juga di aplikasi ini. Tetapi ya kalian hitung dulu untuk biaya bunga dan lain-lainnya ya sebelum mengajukan ya cuy. Dan di sini gue mengajukan hanya dengan menggunakan KTP dan rekening yang masih fresh banget, karena ini pertama kali gue mengajukan dengan KTP pribadi di aplikasi ini. Kemarin-kemarin sih masih menggunakan KTP orang lain ya, namun kali ini menggunakan data pribadi sendiri. Dan pastinya alhamdulillah bisa lumer juga di aplikasi ini, lumayan bisa dapat duit jajan, dan tentunya untuk pengembaliannya juga nggak terlalu repot. Serta untuk tenor yang gue dapetin kalau nggak salah 24 hari atau 25 hari ya, gue lupa pastinya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung aja dulu ke aplikasinya.
Ini ya teman, nama aplikasinya yaitu Singa ya, dan untuk aplikasi Singa ini mungkin kalian masih pada asing banget karena memang aplikasi ini jarang yang pernah merawat juga. Makanya kalau kalian yang sudah pernah berhasil merawat bisa kalian ketikkan di kolom komentar gimana pengalaman kalian untuk aplikasi ini, apakah rekomen untuk dirawat atau enggak ya, karena juga gua masih rada bingung dengan aplikasi ini ya cuy. Nanti kalau kalian tahu bisa kalian ketikkan aja di kolom komentar biar kita bisa sharing dan ikut nyantol juga tuh ya untuk yang lainnya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung aja dulu ke aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya itu Singa, pinjaman uang online yang dideveloperi oleh PT Abadi Sejahtera Finansindo, dan untuk aplikasi ini sudah legal OJK dan bagian dari FPI. Nanti kalau kalian ingin cek status legalitasnya bisa cek di website dari Otoritas Jasa Keuangan, dan di situ ada updatean terbaru ya. Kalau gua nggak salah itu yang updatean per 4 April 2022 ya. Nanti kalian lihat aja deh ya cuy, dan nanti kalian tinggal ketikkan nama aplikasinya. Nah untuk aplikasi ini dia dideveloperi oleh PT Abadi Sejahtera Finansindo ya, dan di sini tentunya udah aman banget. Dan ya gua nggak tahu untuk DC lapangannya apakah ada di semua daerah atau gimana, soalnya gua baru pertama kali nih cuy. Dan ya mungkin jikalau gua dan mungkin untuk di aplikasi ini pasti akan gua bayarkan secepat mungkin ya, karena ingin merawat juga. Jadi gua belum tahu dengan info dari aplikasi ini apakah ramai untuk DC-nya atau gimana ya cuy. Nanti kalau kalian tahu bisa kalian ketikkan di kolom komentar aja ya. Nah selanjutnya untuk di aplikasi ini untuk jumlah downloadnya lumayan ya, nggak terlalu tinggi nggak terlalu rendah ya cuy, ya sebanding lah ya dengan sebuah aplikasi pinjol. Ya standar sih ya untuk sebuah aplikasi pinjol legal OJK dengan rating di sini 4,4. Kemudian ulasannya 40.000 ulasan. Dan kalau kalian lihat di sini dari brosur aplikasinya ini juga lumayan menarik ya. Di sini kalian bisa baca dulu untuk pinjaman online yang aman dan terpercaya, berizin dan diawasi oleh OJK, anggota dari FPI juga. Kemudian di sini install dan ajukan pinjaman sekarang. Nah, kemudian untuk selanjutnya di sini pinjaman aman, cepat dan instan. Selanjutnya limit pinjaman hingga dengan 10 juta rupiah ya. Nah, ini bisa kalian lihat aja semuanya. Kemudian untuk persyaratannya mudah dan prosesnya cepat. Di sini data diri, data pekerjaan, kontak darurat dan rekening bank ya. Selanjutnya di sini data pribadi Anda terjamin keamanannya dengan ISO 27001. Kemudian untuk di aplikasi ini saran gua buat kalian yang masih pemula ataupun baru pertama kali ingin meminjam, ini kalian bisa baca dulu ulasan-ulasan orang-orang sudah pernah minjam di sini biar kalian bisa baca semuanya ya, dan mungkin bisa jadi bahan acuan ataupun bahan pembanding dengan aplikasi-aplikasi pinjol lainnya ya. Nah, kemudian untuk di aplikasi ini untuk detail aplikasinya, ini produk peminjaman di sini mulai dari 1 juta rupiah hingga dengan 8 juta rupiah. Untuk jumlah pinjamannya ini mulai dari 1 juta hingga dengan 30 juta rupiah dengan durasi tenor pinjaman lebih dari 91 hari hingga dengan 1 tahun. Untuk maksimal APR-nya itu 15% per tahun. Nah, ini bisa kalian lihat aja semuanya untuk contoh simulasinya. Dan di sini untuk aplikasi ini sudah berizin dan diawasi oleh OJK dengan nomor registrasi yang ada di bawah sini. Dan untuk aplikasi ini sudah tersertifikasi ISO 27001 dengan nomor sertifikat yang ada di bawah sini ya cuy. Nah, oke, selanjutnya untuk di aplikasi ini bagaimana cara mengajukan peminjaman seperti biasa ya. Nah, namun sayangnya di sini harus orang yang sudah berumur 20 tahun ke atas baru bisa untuk mengajukan di aplikasi ini. Kalau belum 20 tahun belum bisa ya. Nah, selanjutnya di sini kalian unduh aplikasi Singa dan ya registrasi seperti biasanya, masukkan dan isikan data diri, kemudian kondar, rekening untuk pencairan dan lain-lainnya. Nah, di sini kalau kalian masih bingung bisa kalian hubungi nomor telepon dan customer service-nya itu di Senin sampai Jumat jam 8 hingga jam 5, ataupun kalian bisa masuk ke sosial media dari aplikasi ini. Oke, untuk aplikasi untuk aplikasinya dia dirilis sejak 11 Oktober 2019. Memang ini sudah lama ya cuy, tetapi untuk aplikasi ini nggak terlalu familiar di kalangan para peminjol, para legal buyers, joki, dan juga para pinjol lovers ya. Nah, sini keamanan datanya kalian bisa lihat pastinya dia nggak mengakses ya kontak media dan lain-lain ya, hanya biasanya itu pasti mengakses mikrofon, kemudian apalagi ya location dan juga kamera ya, karena itu yang wajar ya cuy. Nah, oke, selanjutnya kita langsung aja dulu masuk ke dalam aplikasinya.
Ini dia teman-teman tampilan awal dari aplikasi Singa Fintech ya, dan di sini dia masuk dalam kategori fintech ya cuy. Nah, pure fintech. Jadi nggak ada produk KTA ataupun marketplace dan lain-lain. Nah, di sini kalian bisa lihat pinjaman cepatnya, akses di mana saja sesuai kebutuhan kalian, dan di sini kalian tinggal tekan masuk dulu. Nah, di sini gua harus izinkan untuk mengakses lokasi perangkat saat ini. Jadi gua izinkan aja, hanya kali ini bisa. Kemudian ya di sini tampilannya untuk total jumlah peminjaman maksimal yang pertama kali ya itu maksimalnya 4 juta rupiah, tetapi nggak mesti ya cuy. Kadang juga bisa di bawah 4 juta, kadang mungkin 500.000, 600 dan lain-lain ya. Tergantung dari tim audit yang menilai kalian ya cuy. Nah, di sini kalian tekan aja dapatkan sekarang untuk limitnya, baru kalian bisa mengajukan. Nah, di sini gua udah berhasil masuk ya dengan login tadi, dan untuk step di aplikasi ini dia harus memasukkan foto KTP di awal, dan di sini kita lihat apakah mempunyai contoh atau enggak. Kayaknya sih enggak ya cuy. Nah, di sini kita kembali aja, kayaknya memang enggak punya untuk contohnya, dan namun di sini karena dia memasukkan data pribadi, gua nggak bisa melanjut ke step selanjutnya. Namun gua akan bahas untuk pengisian di aplikasinya ya cuy. Nah, di sini untuk pengisiannya ada data diri, data pekerjaan, kontak darurat, dan apalagi ya satu gua lupa. Nah, kalian isikan aja di sini seperti biasa. Untuk data pekerjaannya memang di sini agak banyak sih ya cuy, tetapi di sini ya harus mencantumkan foto slip gaji dan juga foto lingkungan kerja ya cuy. Nah, di sini kalian masukkan nama perusahaannya, provinsi dan lain-lain. Pendapatannya ini, nah untuk pendapatannya nggak bisa ditinggikan ya, beda dengan aplikasi pinjol lainnya yang bisa kita tinggikan, misalkan 5 juta untuk pendapatan bulanan. Namun di sini kalian harus berpatokan pada slip gaji. Jadi berapa yang tertera di slip gaji kalian, itu yang kalian tuliskan di pendapatan. Nggak boleh berbeda antara pendapatan yang kalian isikan dengan slip gaji ya cuy. Setelah itu juga di sini kalian harus memasukkan nomor NPWP ya cuy. Nah, ini kalian masukkan NPWP-nya. Namun saran gua di sini karena banyak yang salah dalam pengisian slip gaji. Untuk slip gaji ini bukan foto rekening koran bank kalian ya, melainkan slip gaji yang dari tempat kalian bekerja ya cuy. Nah, yang agak sedikit sulit itu kalau kita bekerja di rumah makan atau di mana yang nggak terlalu gede, itu biasanya nggak mempunyai slip gaji. Nah, saran gue itu bisa kalian buat aja sendiri, ketik, sesuaikan dengan gaji kalian, terus kalian tinggal minta tanda tangan dari pemilik tempat bekerja kalian ya, harus ada tanda tangan ya kalau gua nggak salah ingat. Untuk foto lingkungan kerja ini gampang sih cuy, kalian tinggal masukkan aja foto kalian sedang bekerja ataupun sedang memakai seragam kerja dan lain-lain ya, baru kalian masukkan dan ya tinggal kalian lanjutkan ke langkah berikutnya. Nah, untuk langkah berikutnya itu adalah kondar ya, namun karena kondar gua di situ ada terisi nomor-nomor orang lain, jadi gua nggak bisa lanjut dan gua langkah aja ke daftar bank ya. Untuk daftar banknya ini dia wajib menggunakan rekening bank yang sesuai dengan buku tabungan ya. Jadi nanti diminta buku tabungan itu harus sinkron, dan juga setelah pinjaman yang disetujui dan mendapat pendanaan, maka dananya itu akan langsung masuk ke rekening yang tertera di halaman ini dan harus sinkron dengan KTP kalian. Nah, untuk banknya di sini bebas sih, kalian mau pilih rekening bank apa ya. Yang penting saran gua sinkron dengan KTP kalian. Nah, untuk di aplikasi ini juga buat yang pengguna Bank Jago itu bisa ya. Nah, ini mirip-mirip juga dengan e-wallet ya. Jadi gampang buatnya, itu pilihnya di sini Bank Artos Indonesia ya cuy. Nah, namun kayaknya di sini nggak bisa untuk penggunaan e-wallet ya. Coba kita lihat aja dulu apakah bisa untuk e-wallet. Kayaknya nggak bisa sih ya cuy. Coba kita scroll sampai ke bawah dan memang kayaknya nggak ada ya. Nah, di sini bank negara dan juga bank swasta ya yang banyak ya cuy. Nah, berarti memang nggak bisa ya cuy untuk di aplikasi ini. Nah, ini benar sampai di bawah nggak ada ya cuy. Dan saran gua kalau untuk pencairannya bisa kalian menggunakan Bank BRI saja ataupun Bank BNI, karena itu yang paling cepat ya untuk saat ini. Gua nggak tahu kalau hari-hari berikutnya ya cuy, tergantung dari sering trouble atau enggak ya cuy. Nah, untuk
Nah, sedikit tips dari gua, jika kalian yang mengajukan di aplikasi ini pastinya kalian ngajuin di pagi hari saja. Soalnya untuk kuota dari aplikasi ini nggak terlalu banyak ya. Berbeda dengan pinjol Uku dan isi cash yang banyak banget, dan juga untuk limitnya juga nggak terlalu tinggi. Nah, makanya sebelum kalian mengajukan di aplikasi ini, kalian baca dulu untuk contoh simulasinya, lihat dulu ya, karena memang kalau kita bandingkan dengan beberapa aplikasi pinjol lainnya masih agak sedikit mahal sih ya untuk biaya bunga dari aplikasi ini ataupun biaya tambahan lainnya ya. Namun itu terserah dari kalian mau mengajukan di mana ya cuy. Nah, jadi saya rasa begitu saya dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi pinjol Singa. Dan buat kalian yang masih bingung, ketikkan di kolom komentar, insya Allah pada waktu gua akan balas dan juga support kalian. Dan buat kalian baru bergabung di channel ini, ada baiknya tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, komen, dan juga share-nya. See you next my video. Bang.